untuk penyebabnya sendiri, apa sih dok bedanya penyebab ngompol pada laki-laki dan wanita tuh? Baik, makin pinter nih. Bisa aja dokter nih. Apa sih dok ketika seseorang itu mengalami ngompol terus-terusan, apa yang harus mereka lakukan? Baik, jadi kan paling enggak gangguan psikologis ya. Mm-mm. Atau mungkin mau bermalam temannya gitu kan. Nanti kan sebenarnya pesing kan, ya Betul. itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reca Buntung 99,4 FM Citra Radio Keluarga, radio nomor 1 asli Jogja. Selamat siang pemirsa yang ada di kawasan kota budaya Jogja maupun kota-kota sekitarnya, dan selamat siang untuk Anda pemirsa yang saat ini sedang menyimak Reca Buntung melalui streaming di recabuntungfm.com, jogjastreamers.com atau aplikasi Noise. Dalam 1 jam ke depan pemirsa, Ica Dara akan menemani Anda dalam bincang siang bersama Rumah Sakit Khusus Bedah An-Nur Yogyakarta. Untuk hari ini pemirsa, Selasa 30 Mei 2023 ya. Di kesempatan hari ini kita akan bahas tentang urodinamik, alat diagnosis pasien ngompol. Nah, pemirsa pernah nggak nih ketika sedang ketawa, terus tiba-tiba ngompol pemirsa? Nah, ternyata ini bisa menjadi salah satu gejala masalah kandung kemih ya. Tapi walaupun begitu, diagnosanya tidak bisa sembarangan pemirsa. Dibutuhkan jangka waktu yang tepat untuk memastikannya. Nah, lalu bagaimana ya cara terbaik untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dari berbagai gejala yang ada? Nah, mari kita akan bahas bersama Dr. HR Danarto SPB SPUK pemirsa. Beliau adalah dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Khusus Bedah An-Nur Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dokter siang hari ini? Alhamdulillah, hari ini segar. Garis-garisin baju dari malam. Itu Ica ya. Iya. Oke, dokter, hari ini kita mau bahas tentang ngompol pada orang dewasa. Ya, Nah, itu kan tadi ada urodinamik, itu adalah alat yang mendeteksi ya dok ya. Betul. Mendiagnosa ngompol itu tadi. Ya. Tapi pertanyaannya Ica, sebelum kita masuk ke urodinamik itu, Ya. Kenapa sih dok ngompol ini bisa terjadi pada orang dewasa? Padahal kan kalau orang dewasa itu seyogyanya ya dok ya, mereka tuh sudah bisa mengontrol BAK masing-masing. Ya. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Ica. Wah, tentunya pertanyaannya yang berat sekali. Enggak dong. Karena orang dewasa ngompol ya. Biasanya ngompol anak-anak gitu ya. Betul. Baik, bersama yang saya hormati, pertama dan utama mari kita simak bersama apa sih sebetulnya ngompol. Memang kira-kira 35% itu wanita yang bisa menyebabkan kejadian ngompol itu. Kemudian 15% laki-laki. Dan kenapa kalau orang dewasa itu kok bisa ngompol? Nah, macam-macam masalahnya. Bisa karena kandung kencingnya bermasalah, baik ototnya maupun sarafnya. Bisa juga ada satu hambatan ya, jadi pada salurannya terhambat, entah itu mengecil, entah itu ada penekanan apa, masa tumor dan sebagainya. Ini yang bisa terjadi pada wanita. Kemudian pada laki-laki itu yang sering sekali biasanya, karena kalau sudah 50 tahun ke atas biasanya prostat yang sering. Bisa terjadi batu, juga bisa terjadi otot kandung kencingnya maupun sarafnya. Ini baik laki-laki maupun perempuan yang gangguan otot maupun sarafnya itu pada yang dewasa itu biasanya bisa karena penyakit sarafnya,
bisa karena trauma ya, jadi kecelakaan yang menyebabkan tulang belakangnya putus atau patah sehingga terganggu kandung kencingnya. Nah ini seringkali menjadi satu dilema. Ini bagaimana cara mengetahui apakah ini kandung kencingnya, itu ototnya, sarafnya maupun ada klepnya ya, terganggu klepnya. Nah ini tentunya kalau tidak ada alat yang namanya urodinamik tadi, memang hanya mengira-ira aja. Mengira-ira, karena gimana? Ini kalau orang karena apa itu klepnya, oh biasanya nggak bisa ngosongin, terus nanti di USG kok oh penuh gitu ya, oh penuh. Tapi tentunya tidak sesederhana itu. Barangkali harusnya yang normalnya yang namanya koordinasi yang baik itu kalau kandung kencingnya itu kontraksi, maka klepnya buka. Okay. Nah itu kalau kita menginginkan mau pipis kan, kontraksi kandung kencingnya, klepnya buka, terus kontraksi keluar, habis gitu. Tapi suatu saat namanya inkoordinasi, tidak ada koordinasi, semua pada kontraksi. Jadi kandung kencingnya kontraksi, klepnya juga nutup gitu. Nah ini yang namanya uncoordinated. Itu akan sulit terdeteksi tanpa alat. Nah gitu. Nah sehingga bagaimana mengobatinya? Ya karena tidak tahu masalahnya, maka pengobatannya ya asal kalau nggak bisa kencing ya kasih obat yang buka apa itu uretranya ya supaya buka ya, apa bagar itu dikasihkan. Tapi kok nggak terselesaikan ini masalahnya. Nah, kok orangnya kok ngompol? Ngompol itu sebetulnya karena penuh bludak gitu loh. Ngompol gitu. Nah, padahal masalahnya karena itu nggak bisa buka saluran kencingnya, klepnya atau kandung kencingnya yang tidak bisa kontraksi. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan bercerita tentang urodinamik itu. Nah, urodinamik itu suatu alat di mana akan bisa mendeteksi otot kandung kencingnya, sarafnya, kemudian klepnya bagaimana, ada gangguan apa enggak. Nah, kalau itu tidak diperiksa dengan alat urodinamik itu ya tadi saya sampaikan, sehingga terapinya enggak tepat, Mbak Ica, jadi enggak bisa tepat. Maka bersama yang saya hormati, alat itu cukup membantu bagaimana pasien ini entah ngompol, entah tidak bisa pipis, supaya ada penyelesaiannya, terapinya apa. Nah nanti kalau kita sudah tahu masalahnya, terapinya mungkin saja tidak obat, mungkin saja. Jadi apa dok selain obat? Elektromodulator nanti ada untuk bantu sarafnya bagaimana seaktif itu ada alatnya, jadi nggak minum obat. Nah gitu, jadi makanya tanpa terdeteksi itu sulit. Nah, sulit. Atau mungkin ada tumor di tulang belakang, ya tumornya dihilangkan, maka sarafnya akan aktif lagi, nanti biusnya akan baik lagi. Nah, tanpa terdeteksi itu nggak bisa. Begitu Mbak Ica. Oke, baik. Nah, tadi kan dokter sempat menyebut penyebab ngompol nih dok. Betul, ya. Tadi kan ada ngompol pada wanita dan laki-laki, tapi paling banyak wanita ya dok. Betul, ya. Nah, untuk penyebabnya sendiri apa sih dok bedanya penyebab ngompol pada laki-laki dan wanita tuh? Baik, semakin pinter nih. Bisa aja dokter nih. Jadi kalau pada wanita ini ya maaf ya ini makanya wanita itu kan melahirkan. Nah kalau itu melahirkan lebih dari 2 memang biasanya ada anatomi, gangguan anatominya, ya gangguan anatomi. Nah biasanya turun itu, ya nanti karena banyak ngedan dan sebagainya, maka kandungannya itu akan turun, kandung kencingnya akan turun. Nah di situ itu ada gangguan kencing pasti. Nah itu kan nggak mungkin tuh, nggak usah punya anak kan nggak mungkin ya. Punya anak kan keinginan ya, keinginan tuh. Harapan semua orang. Harapan semua orang. Nah makanya ya itulah makanya hormati ibumu baru bapakmu, yaitu ibunya berkorban mati-matian ya anaknya nakal ya. Iya, sampai ya, bisa ngompol bisa juga. Bisa ngompol juga gimana direwangi ngompol bareng itu kan gimana. Nah itu yang sering terjadi kayak gitu Mbak Ica. Oke, itu ciri-ciri untuk yang wanita ya dok ya. Tapi ada nggak sih dok seorang wanita gitu, ibu yang melahirkan lebih dari 3 tapi ternyata baik-baik saja gitu kan? Baik-baik saja, betul ada, banyak. Ada. Banyak. Oh gitu. Banyak, ada yang putranya 11 yang nggak apa-apa. Oh itu
apa yang mereka lakukan ya, Dok? Nah, itu faktor kelahirannya. Oh, Kelahirannya. Kalau itu biasanya ya orang yang panggulnya lebar gitu, kelahirannya gampang itu nggak apa-apa. Biasanya yang terlalu ngeden berlebihan atau ada bantuan ditarik dan sebagainya itu. Nah, tapi gimana, mesti harus dikeluarkan kan babynya. Nah, itu yang biasanya trauma-trauma yang kayak gitu itu yang bisa menghasilkan gangguan dari anatominya. Gitu. Oh gitu. Iya. Jadi ada faktor kelahiran panggul ibu juga gitu. Juga. Berarti yang panggulnya kecil dia bisa lebih besar ya, Dok, yang mengalami hal ini? Iya, jadi tidak selalu. Tidak selalu. Sekarang kan banyak toh, ya seksosaria toh, nggak apa-apa toh. Nggak apa-apa sih, Dok. Nggak ada masalah. Sering kali terjadi tuh sekarang kan. Sering. Ya susu malah lebih banyak itu ya mungkin. Kan nggak ganggu. Oh iya, karena nggak keluar lewat Enggak itu. vagina ya, Iya, Dok ya. betul. Gitu. Tapi bukan untuk alasan lo ya. Iya, terus Ya. ya udah deh, nggak usah lahir normal gitu ya, Dok ya. Gitu. Nggak ada alasan lo ya. Nggak ada Iya, iya. alasan. Oke. Karena bisa dibenerin kok ya, Dok Iya, ya. bisa dibenerin kok. Iya. Karena udah ada urologi urodinamik. Urodinamik untuk Ya, ya, betul. betul, ya. Nah, tapi kalau ngompol itu ada jenis-jenisnya nggak sih, Dok? Atau cuman ya satu itu ngompol nggak bisa nahan air kencing dan lain Iya. sebagainya? Wanita itu banyak jenisnya, banyak sekali. Jadi yang sering kali terjadi yang seperti tadi pembukaan Mbak Ica tadi, itu namanya stress incontinence. Stres. Jadi ketawa aja sudah cerit gitu. Itu kenapa ya, Dok, kok bisa, Dok? Ya memang uretra wanita itu pendek, saluran itu pendek kan. Kalau kandungannya penuh, mungkin gerak gitu aja sudah langsung aja kontraksi, langsung buka. Oh. Ya itu, kalau silakan membuktikan aja, kumpul berapa orang gitu bilang, ada tikus lari gitu, mesti dilihat celananya ada yang ngompol mesti. Oh iya iya. Gitu gampang aja tuh ngetesnya gitu. Nah, jadi itu yang nama stress incontinence. Ada yang urge incontinence. Urge itu orang iso nahan bener. Jadi sedikit-sedikit, waduh nggak bisa nahan, nggak bisa pipis. Padahal ya baru sedikit sebetulnya pipisnya. Tapi nggak bisa nahan. Biasanya itu sphincternya yang terganggu. Jadi nanti kalau dia nggak pipis kan, masih ngompol itu. Seret, ngompol gitu. Oh, itu Gitu. terganggu tuh biasanya karena apa sih, Dok? Oh, banyak faktor itu. Banyak faktor. Jadi yang jelas itu trauma biasanya. Oh, trauma. Karena trauma. Ada penyakit-penyakit tertentu yang memang ada, tapi baru dicurigai ya, penyakit infeksi itu bisa ditimbulkan kayak gitu. Oh. Gitu, ya. Kalau untuk wanita selain traumanya itu melahirkan tuh ada trauma apa lagi sih, Dok, yang bisa menyebabkan ngompol itu? Ya banyak sekali sih. Ya itu yang di Quran-Quran itu ada ruda paksa itu. Oh, yang lagi Oh, viral yang baru ya. itu viral itu bahaya itu. Ya makanya dilarang kan. Oke. Iya, nanti tidak ngompol nanti. Nanti ya ngompol lagi. Iya, iya. Oke. Tadi jenis-jenis ngompol, ternyata ngompol tuh nggak cuman ya udah nggak bisa nahan gitu. Ternyata ada jenis-jenisnya gitu ya. Jenis-jenisnya, betul. Tapi apa sih, Dok, ketika seseorang itu mengalami ngompol terus-terusan, apa yang harus mereka lakukan? Baik. Jadi kan paling enggak gangguan psikologis ya. Ya kan mesti pusing ya baunya ya. Betul. Nah itu kan gimana mau berteman, atau mungkin mau bermalam temannya gitu kan. Nanti kan sebenarnya pusing kan, ya Betul. itu. Jadi mau kemah juga sulit. Wah, piye caranya? Nah itu gangguan psikologis pasti. Terjadi kayak gitu tuh gangguan psikologis. Nah yang lebih berat lagi ya terus terang, ya tuh ngabis-ngabisin duit tuh, harus pakai pampers banyak tuh. Pampers harus ngabis-ngabisin duit itu. Betul. Nah, itu dampaknya. Itu gitu. jadi gede banget kan, Dok, Lah kalau iya, pakai pampers. tapi jadi empuk ya gitu ya. Oh iya juga ya, nggak tahu sih jam berapa pakai pampers. Iya, Oke, baik. Jadi itu tadi beberapa terkait dengan ngompol pada orang dewasa. Nah, Ya. nanti setelah ini kita akan bahas lebih dalam mengenai urodinamiknya, Dokter ya. Tapi sebelum itu kita akan jeda sejenak, Dokter, untuk kita simak beberapa pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami dalam Bincang Siang.